Manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina, yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu. Bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga, malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka, ya Allah. Hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu, ya Allah. Begitu yang Kau maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Jadi yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah, yaitu 7 kali putaran. Di mana? Di Mekah. Itu syariatnya, ya. Kalau itu sekali seumur hidup aja cukup. Nah, tetapi Baitullah yang ada di diri kita itu setiap saat. Cuman kadang-kadang banyak orang yang tawafnya cuma di Ka'bah di Mekah aja. Di Ka'bah di dirinya nggak pernah tawaf. Padahal di sinilah Baitullah yang asli itu ya di sini, di diri kita ini. Kalau Baitullah yang di Mekah itu dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau Baitullah yang di diri kita ini Allah langsung yang membangunnya. Tapi banyak orang cuma tawafnya di sana. Tawaf di Baitullah di aslinya, di dirinya enggak pernah. Nah, kenapa? Ya belum manasik. Kan belum tahu. Ya manasik dulu, nah, baru bisa tawaf di situ, baru tahu caranya. Nah manasik dalam konteks takabah yang ada diri kita ini bahasa tasawufnya talqin zikir. Itu ibarat manasiknya. Nah, tahu mana latifah qalbi, mana latifah ruh, mana latifah sirri, khafi, akhfa, natiqah kullu jasad. Nah, kita sudah itu lah, laksanakan terus itu, muter terus. Asyhadu an la ilaha illallah disebut namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini sebut namanya syahadat Rasul. Siapa yang menyebut syahadat tauhid, siapa pula yang mengatakan syahadat Rasul. Bahwa ruh inilah yang mengucapkan dan melapaskan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanyalah Allah semata-mata. Lalu apa pula kata Allah kepada diri kita? Allah juga bersaksi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad, hamba dan utusan aku. Inilah yang saksi menyaksikan. Dua yang tiada berpisah, dua yang tiada berbeda, namun hakikatnya satu. Maka diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Itu yang Nur Muhammad. Udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu adalah Nur Muhammad. Jangan Bapak Ibu tertahan di Nur Muhammad. Tilik lagi ke dalam. Ana fi abdi. Aku ada di dalam Nur Muhammad itu. Aku bersembunyi di dalam terang. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah sifat. Nur Muhammad itu adalah sifat.
Kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa Nur Muhammad itu yang disebut namanya sifat, jangan bertahan di sifat Bapak Ibu. Tilik lagi ke dalam sifat itu. Wa sifatila ghairi. Bahwa sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Dah paham kita. Yang sifat itu tiada lain adalah zat. Siapa zat itu yang sebenarnya? Yang sebenar-benar zat itu adalah aku. Wa sifatila ghairi. Yang sebenar-benarnya sifat itu tiada lain adalah aku. Kalaulah yang sebenar-benar sifat itu tiada lain adalah aku, maka yang dikatakan sifat itu ya aku. Dah paham kita bahwa yang sebenar-benar zat itu adalah aku. Siapa aku itu? Aku itulah yang Tuhan. Aku itu yang Tuhan. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, namaku itu Allah. La ilaha illa ana. Nih. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Nama aku adalah Allah. La ilaha illa. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang pantas dituju, yang pantas dicari dan dinyatakan. Yang wujud dan yang hidup itu anak, melainkan aku. Makanya yang dikatakan zat itu ya aku. Siapa aku? Yang aku itu ya Tuhan, aku yang Tuhan. Udah paham kita, udah mengerti Bapak Ibu, yang aku itu yang Tuhan. Siapa Tuhan itu yang sebenarnya? Nama zohirku Allah, nama batinku Ahmad, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama kesempurnaan diriku Insan. Itulah sempurnanya Bapak Ibu mengenal Allah itu. Jadi ketika kita memandang si A, memandang si B, yang nampak Allahnya yang kosong tuh, Allah tuh kan namanya. Nah, namanya tuh nama daripada dirinya. Nah, dirinya yang mana? Yang kosong. Nah, ketika memandangnya nampak kosong tuh. Kayak gini ya, ini kosong. Lihat, tangan resat. Nah, ketika kosong, nah muncul dia. Muncul, kosong lagi. Kosong, muncul lagi dia. Kosong dia lagi. Maka yang wujud ini, ya, wujud ini kan Muhammad. Inilah wujud diriku bernama Muhammad. Makanya Allah itu zohir. Zohir itu apa artinya? Nyata, tampak pada segala sesuatu. Kalau Allah itu zohir dan nyata, maka segala sesuatu itulah zohirnya akan dirinya. Itulah kenyataan akan wujudnya. Kenyataan akan wujudnya itulah dirinya semata-mata Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa kaji, cara memahaminya, ini dalam bahasa kaji, adanya itu yang Allah tuh. Adanya itu, bukan mic yang ada itu Allah. Ini bahasanya ke hakikat nih ha. Adanya itu yang Allah. Adanya mic itu yang Allah, bukan mic itu yang Allah. Itu di hakikat duduknya. Kalau di ma'rifat, ya dialah tuh daturah. Makanya kalau duduk ma'rifat tak boleh disebut lagi Bapak Ibu. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah kenal Allah, Allah cuma yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Karena alam dan sesuatu tidak pernah ada. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, fahuwallah. Maka yang awal, akhir, zahir dan batin yang wujud dalam bentuk berbeda, itulah dia semata-mata.
Ketika itu Bapak Ibu kala lisan. Kalau tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu yang berzikir, itu artinya Allah lah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Memang dia cuma yang wujud. Allah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya. Yang Allah itu aku. Yang suci itu aku, yang terpuji itu aku, yang besar itu aku, yang wujud itu juga aku. Tidak ada siapa-siapa di situ. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi jangan kita nanti berzikir menghapuskan dosa, rupanya terbalik. Bertambah dosa kita kalau kita tak berilmu tadi. Masih ada wujud kazanbunnya Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu, keluarlah Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Jangan ada lagi keakuan diri. Dikatakan diri Bapak Ibu diri yang berkelima. Karena diri Bapak Ibu itu tempat memandang diri zatnya Allah. Tempat memandang diri sifatnya Allah. Tempat memandang diri asmanya Allah. Dan tempat memandang diri af'alnya Allah. Ketika itulah diri Bapak Ibu sebagai rahasia Allah disebut namanya wujudullah. Wujudullah. Wujud nyatanya Allah. Betul-betul Allah itu nyata, terang, jelas, seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Saking terangnya Allah, saking nyatanya Allah, saking jelasnya Allah itu Bapak Ibu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab akan nyatanya diri Allah itu. Tidak ada yang bisa. Kenapa tidak ada yang mampu menghijab akan nyata dan terangnya Allah? Karena diri Allah itu bikulli syai'in muhit.